1339171. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara mengajar bangun ruang di SD kelas 5. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran matematika. Pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Diharapkan setelah selesai pembelajaran hari ini kalian bisa menyebutkan nama bangun ruang, kemudian kalian bisa menyebutkan bagian-bagian dari bangun ruang, jaring-jaring dari bangun ruang, dan yang terakhir adalah menentukan luas dan volume dari bangun ruang. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mengenal macam-macam bangun ruang. Nah, di sini Ibu sudah ada ya. Di sini sudah ada beberapa bangun ruang, contoh bangun ruang. Yang ini ada yang tahu, yang ini dinamakan apa? Iya, betul sekali. Ada kubus, kemudian iya ini tabung, kemudian iya ini prisma, ini bola, ini kerucut, dan ini yang terakhir adalah limas. Ini limas, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun kalian tentu pasti sering menemukan bangun-bangun ruang yang ada di sekitar kalian. Contohnya lihat di sini. Coba perhatikan di lingkungan di sekitar kelas kalian. Adakah di sini bangun ruang? Coba ada yang bisa? Iya, betul sekali, lemari. Lemari itu termasuk bangun ruang, ya. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan satu persatu dulu. Yang akan Ibu jelaskan hari ini yaitu mengenai kubus, ya. Nah, di sini kubus, Ibu punya contoh kubus. Bangun kubus ini adalah pengertiannya, ada yang tahu apa itu pengertian kubus? Ya, kubus ini adalah bangun ruang yang semua sisi dan rusuknya sama panjang. Jadi semua sisi dan rusuk kubus ini sama panjang. Ini kubus ya. Ini adalah sama kubus. Nah, di dalam kubus ini terdapat bagian-bagiannya. Perhatikan contoh di depan. Kubus ini terdiri dari beberapa bagian. Ada titik sudut, ada sisi, ada rusuk, ada diagonal sisi, dan ada diagonal ruang. Mari kita perhatikan satu persatu. Mana yang dikatakan sudut? Nah, di dalam kubus ini bagian-bagian yang dinamakan titik sudut itu adalah yang ini. Ya, titik-titik yang ini dinamakan dengan titik sudut. Nah, kita hitung ada berapa titik sudut pada bangun kubus. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudut pada bangun ruang kubus ini terdapat 8 titik sudut. Titik apa saja? Betul, titik A, kemudian titik B, titik C, titik D, E, F, G, dan H. Nah, itu bagian-bagian bangun ruang yang pertama. Kubus terdiri dari 8 titik sudut. Jadi titik sudutnya ada 8, ya. Nah, selain titik sudut di kubus tersebut, di kubus ini terdapat sisi. Mana yang dikatakan sisi? Sisi itu yang ini. Ini dinamakan sisi. Jadi ada berapa sisi pada kubus? Ini kan samping ya, ini pinggirnya. Ini di pinggirnya, ini sisi. Berarti kalau begitu sisinya ada berapa? Ada yang bisa menjawab ada berapa sisi dalam kubus? Berarti kiri, kanan, atas, bawah, depan, dan belakang. Betul. Nah, kalau kita perhatikan di dalam contoh kubus ini kan ini bagian depan, ini bagian belakang, ini bagian kiri, ini bagian kanan, ini bagian atas, ini bagian bawah. Jadi ada berapa sisi dalam kubus? Betul sekali, ada 6 sisi. Ya, kubus ini berarti memiliki 8 titik sudut, memiliki 6 sisi, dan satu lagi ada rusuk. Yang mana rusuk? Rusuk itu yang ini. Ini rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10, 11, dan 12. Jadi ini yang dikatakan rusuk ini rusuk AB, BC, ya, DC, BF, CG, GH, EH, AE. Nah, ini dikatakan rusuk. Jadi rusuknya ada berapa kalau begitu? Rusuk pada kubus ada, betul, ada 12 rusuk. Ya. Nah, jadi kita sudah bisa ya, menyebutkan bagian-bagian yang terdapat dalam kubus. Yang pertama adalah titik sudut, yang kedua adalah sisi, yang ketiga adalah rusuk. Ya, sudutnya ada, betul, 8, sisinya ada 6, betul sekali, dan rusuknya ada 12. Nah, selain rusuk, sudut, titik sudut, dan sisi, di dalam kubus tersebut juga ada yang dinamakan diagonal sisi dan ada yang dinamakan diagonal ruang. Yang mana diagonal sisi, yang mana diagonal ruang, mari kita perhatikan lagi. Nah, ini anggap ini A ya, ini B, ini C, ini D. Nah, kan bentuknya sama seperti ini, ya. Nah, yang mana diagonal sisi? Diagonal sisi ini adalah, kan sisi itu berarti AB, EF, ya. Sisi kubus ini AB, EF, itu bagian depan. AB, EF, bagian depan. Nah, berarti diagonal sisi yang mana? Ini. Diagonal sisi ini adalah AF dan BF, ya. Jadi perpotongan antara garis AF dan BF ini dinamakan dengan diagonal sisi. Jadi kalau bagian samping berarti ini BG dan CF itu dinamakan dengan diagonal sisi. Jadi diagonal sisi ini pada kubus, diagonal sisinya berarti ada AF, kemudian BE, kemudian BG, kemudian CF, ya. Nah, itu diagonal sisi. Kemudian apa lagi? Ada berarti D, EG, HF itu dinamakan dengan diagonal sisi. Kemudian ada yang dinamakan dengan diagonal ruang. Yang seperti apa diagonal ruang? Diagonal ruang itu adalah ini AG, ya. Jadi diagonal ruang ini titik A sampai titik G. Kalau di ruangan ini kita kan di dalam kelas nih, di ruangan kelas, berarti diagonal ruangnya yang mana? Berarti titik yang di sebelah sana berarti ke titik yang di sebelah sana. Titik yang di sana berarti ke bagian depan ini. Depan kanan ke belakang bagian sebelah sana. Kemudian yang ini selanjutnya, jika kubus ini kita buka, ya, kita lepas nih satu-satu kubus ini. Ketika kita buka kubus ini, kita akan mendapatkan bagian seperti ini. Nah, ini yang ketika kubus yang sudah dibuka kita sudah menemukan bagian seperti ini dinamakan dengan jaring-jaring kubus, ya. Jaring-jaring kubus ini terdiri dari 6 bangun datar. Bangun datar apa yang membentuk kubus ini? Iya, betul sekali, bangun datar persegi. Jadi kubus ini terdiri dari 6 persegi yang digabungkan, dibuat jaring-jaring seperti ini, ya. Apakah jaring-jaringnya hanya seperti ini saja untuk kubus? Tidak, ya. Jaring-jaring kubus ini bentuknya sangat banyak sekali. Bisa seperti ini. Kemudian masih banyak lagi jaring-jaring kubus, ya. Nah, sebelum kalian membuat kubus, alangkah baiknya kalian harus membuat dulu jaring-jaring kubus. Kenapa? Supaya gampang dalam nanti kamu membuat bangun ruang kubus tersebut. Bisa dipahami? Ya. Nah, ketika kalian membuat jaring-jaring kubus seperti ini, pasti kalian itu menentukan berapa sisinya, berapa panjang sisinya. Nah, di dalam kubus sisinya semua harus sama panjang, harus sama besar. Kalau sisi yang 1, 5 misalnya, berarti yang sebelah
luas persegi itu kan sisinya sama panjang. Jadi sisi yang ini dengan sisi yang ini itu sama, ya. Nah, bagaimana kalau cara menentukan luas kubus? Kalau kalian sudah menentukan jaring-jaring kubus seperti ini, bagaimana cara menentukan luas kubus? Nah, lihat, perhatikan. Di sini ada berapa bagian persegi? Ada 6 bagian. Kalau luas persegi, masih ingat apa luas persegi? Sisi kali sisi. Nah, di sini ada 6 bagian persegi, ada 6 bagian persegi. Kemudian untuk menentukan berapa atau bagaimana cara mencari luas kubus, nah kita akan tentukan dari ini. Luas kubus itu adalah 6 kali sisi kali sisi. Kenapa 6? Karena kubus ini terdiri dari 6 bangun datar persegi. Kenapa sisi kali sisi? Karena persegi itu rumusnya mencari luas persegi adalah sisi kali sisi. Jadi mencari luas kubus rumusnya adalah 6 kali sisi kali sisi. Bisa dipahami tidak? Nah, itu cara mencari luas bangun kubus. Contoh nih ya, contohnya ketika kalian membuat kubus yang panjang sisinya 5 cm, misalnya ini 5 cm. Kalau sisi yang satu sudah diketahui 5 cm, berarti sisi yang lain sama. Kenapa? Karena kubus itu semua sisinya sama panjang, ya. Nah, kalau sisi yang AB 5 cm, berarti sisi yang lainnya 5 cm sama. Ini juga sama 5 cm. Bagaimana cara menentukan luasnya? Kita masukkan ke luas kubus tadi. Luas kubus itu rumusnya 6 kali sisi kali sisi. Kita tinggal masukkan. Berarti kalau diketahui sisinya adalah 5, kita tinggal memasukkan 6 dikali sisinya berapa? 5 cm. Sisi yang satu 5 cm. Kita tinggal mengalikan, ya. Kita tinggal kalikan. 6 dikali 5 30, ya. 30 dikali 5 berapa? 30 dikali 5 150, atau 6 dikali 5 kali 5 25, ya. Jadi 6 dikali 25 adalah berapa? 150 cm persegi. Kenapa cm persegi? Karena ini yang ditanyakan adalah luasnya. Kalau luas itu menggunakan satuan. Bagaimana cara mencari volume? Volume kubus, rumus volume kubus itu adalah di sini ya. Volume kubus sisi kali sisi kali sisi, ya. Kalau misalkan tadi kita sudah tentukan di sini, misalkan sisinya 5 cm, berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus, ya. Sisi volume adalah sisi 5 cm dikali 5 cm dikali 5 cm. Nah, kita tinggal masukkan 5 dikali 5 tuh 25. 25 dikali 5, iya, betul sekali, 125 cm kubik, ya. Untuk volume menggunakan cm kubik satuannya. Pakai kubik di atas, ya, karena ini volume. Bisa dipahami untuk luas dan volumenya? Apakah sudah dimengerti atau ada yang ingin bertanya? Iya. Nah, kalau kalian sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan latihan soal. Dibuka bukunya, kemudian dicatat ini, ya, latihan untuk latihan soalnya. Di sini ada 6, di sini ada 6, ya. Ada 6 cm. Jadi tentukan luas dan volume kubus yang sisinya 6 cm. Nanti hasilnya kumpulkan di depan, nanti Ibu akan beri nilai, ya. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.